ada dimanapun berada pada hari ini, khususnya jemaat Tuhan yang ada di BM Barakapit. Kita sangat bersyukur sekali lagi pada hari ini karena kita diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun ianya secara alamaya ataupun secara online, tapi kita percaya dimanapun kita berada, ya kita tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi kita akan memulakan kebaktian kita dengan doa. Kita akan serahkan kebaktian kita pada pagi ini dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang akan memberkati acara ibadah kita semua pada pagi hari ini, agar lewat acara ini kita akan memiliki persekutuan yang erat dan dekat bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari yang indah ini kami menaikkan syukur dan terima kasih kami Tuhan, karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sekali lagi untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami mengalami banyak perkara di dalam hidup ini yang kadang-kadang membuat kami rasa lemah, tapi kami tahu Tuhan Engkau tetap ada bersama dengan kami. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan selalu ada bagi kami Tuhan di saat kami mencari Engkau Tuhan. Jadi kami menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau akan melayani setiap pribadi kami, agar pada hari ini Tuhan kami sungguh-sungguh menikmati persekutuan dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan semua, biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, agar kedatangan Tuhan itu adalah satu kedatangan yang sangat berbahagia bagi kita. Jadi kita angkatkan satu pujian kita pada pagi hari ini, yaitu satu pujian yang bertajuk Dengarkanlah Suara Nafiri. Dari seluruh penjuru bumi
Ini kami datang di hadirat Tuhan Yesus pada pagi ini. Kami ingin datang mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin menjadi sebuah bejana yang siap dibentuk di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Pastor Petrus Salib. Dipersilakan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, dan damai sejahtera daripada Allah kita. Tuhan menyertai kita berapa hari yang sudah, baik minggu-minggu, bulan-bulan yang sudah, dan sehingganya pada hari ini kita percaya dan yakin Tuhan memberi kita peluang, Tuhan memberi kita masa merenungkan firman Tuhan dan melihat pada firman Tuhan pada pagi ini. Dan sebelum kita belajar daripada firman Tuhan yang saya sediakan untuk kita pada pagi ini, mari kita berdoa menyerahkan firman Tuhan ini agar kiranya firman Tuhan ini memberkati dalam kehidupan kita. Oke, mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan yang pencipta langit dan segala isinya. Dan Tuhan pada pagi ini Bapa, kami berdoa kiranya firman Tuhan yang kami sama-sama belajar pada pagi ini menjadi impak yang baru, menjadi berkat secara rohani kami. Dan Tuhan pada pagi ini kami mendoakan seluruh jemaat kami, baik umat-umat Tuhan yang percaya pada hari ini, kiranya firman Tuhan yang kami sama-sama renungkan, yang kami sama-sama lihat pada pagi ini menjadi berkat secara rohani kami. Dan Tuhan kami berdoa sekali lagi, dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan secara rohani kami. Mungkin ada cara iblis, cara-cara dunia yang coba menyelewengkan pikiran kami, yang coba kesempatan yang tidak baik. Pada pagi ini kami lumpuh di dalam nama Yesus. Baik orang yang sakit disembuhkan, dan Tuhan mempunyai masalah, Tuhan beri jalan keluar pada mereka. Dan juga Tuhan kami berdoa pada hari ini karena penyakit yang seluruh dunia. Dan Tuhan kami berdoa baik orang-orang umat Tuhan yang bekerja pada hari ini, yang di hadapan kami juga kami berdoa di mana tempat mereka berada. Dan Tuhan Engkau menjaga, melindungi mereka, kuatkan mereka Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami minta dan kami perlas. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah mari kita buka dalam Filipi. Buka dalam Filipi, yang surat ini adalah Paulus sendiri. Oke, Rasul Paulus sendiri yang mengungkapkan rasa pribadinya. Oke, ini adalah ungkapan dia kepada jemaat-jemaat di Filipi. Oke, nah kalau kita melihat dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7, oke, kita buka dalam firman Tuhan kita. Oke, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Nah, bunyi firman Tuhan mengatakan seperti ini. Oke, bersukacitalah sentiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, ini pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Nah, kalau kita melihat latar belakang atau sejarah dalam kitab ini, dan Rasul Paulus sendiri yang menulis surat ini kepada jemaat-jemaat di Filipi. Kenapa? Karena dia merasa dia benar-benar percaya dan yakin ada satu motif dan tujuan dia di dalam penjara. Karena masa ini adalah dia menulis surat ini adalah dia di dalam penjara.
Oke, karena apa? Karena Kristus. Ya, karena Kristus dia dipenjarakan. Oke, karena ada orang-orang pemimpin-pemimpin yang tidak melihat, tidak mau melihat Paulus ini, dan sehingga mereka mengambil dia. Dan rasa dia sebagai seorang yang takut akan Tuhan, dan dia menulis surat ini kepada jemaat yang dia sudah layani. Nah, kalau kita melihat pada pagi ini, saya petik satu pokok renungan kita, baik tema kita adalah unik. Oke? Nah, kalau kita melihat sejarah atau cerita Paulus ini adalah dia unik daripada yang lain. Nah, kalau kita melihat sejarah atau latar belakang, di dalam penjara pun dia menulis surat, dan dia masih gembira, dan dia merasa sukacita walaupun dia dalam kesusahan. Dan ini uniknya dia, hamba Tuhan ini atau Rasul Paulus ini. Nah, unik adalah satu yang sangat istimewa, dalam diri seorang, dan tidak dipelajari. Unik ini bukan dipelajari sebagai manusia kita. Dan juga dalam diri seorang itu lain daripada yang lain. Yang saya dapat adalah di dalam kamus. Kalau kita melihat arti tentang unik ini, dan juga latar belakang surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Nah, tujuan surat Paulus ini kepada jemaat di Filipi. Nah, Rasul Paulus memulai pasal ini dengan nasihat-nasihat untuk menjalankan berbagai kewajiban sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang pertama adalah unik, atau bedanya sukacita dengan dunia. Kita harus berbeda sukacitanya kita dengan dunia yang hari ini. Apatah lagi di dalam dunia yang begitu bermasalah, berbagai tentangan dan sebagainya. Nah, Paulus ini mempunyai beda, uniknya daripada orang-orang di dalam penjara, dan sehingga dia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Nah, bedanya sukacita dengan dunia. Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi, walaupun aku dalam penjara, tetaplah kita memiliki sukacita. Ini keluhan, ini ungkapan Paulus kepada jemaat, atau suratnya kepada jemaat di Filipi. Ungkapan rasa dia tidak tertekan, malah dia merasa bersyukur, malah dia merasa kekuatan yang daripada Allah. Kenapa dia? Memang karena dia tetap percaya Tuhan. Kenapa dia di dalam penjara? Karena Kristus. Tidak dia merasa tertekan, dan dia tidak merasa begitu khawatir dalam hidupnya walaupun di dalam penjara. Nah, karena Tuhan berkuasa atas segala kehidupan kita, itu yang Paulus katakan. Begitu juga kalau kita melihat surat Paulus ini, sangat sukar bagi kita percaya. Tetapi inilah yang Paulus ungkapkan dalam surat dia kepada jemaat di Filipi ini. Secara manusia memang kita sukar untuk percaya, sedangkan dia dalam masalah, sedangkan di dalam penjara, tetapi dia menulis surat kepada umat-umatnya dan kepada jemaatnya. Dan bagi kita sebagai manusia memang sukar kita percaya. Tetapi ini ungkapan Paulus kepada suratnya kepada jemaat di Filipi. Nah, orang belum mengenal Kristus, mereka gembira karena apa? Karena Paulus di penjara, karena tidak ada orang yang memimpin mereka jemaat itu lagi. Dan malah mereka gembira, malah mereka bersukacita, malah mereka happy. Karena apa? Karena pemimpin mereka sudah di dalam penjara. Nah, bagi Paulus tidak itu jadi masalah. Bagi dia tidak jadi masalah. Kenapa? Karena dia tetap percaya Tuhan. Adanya dia di dalam penjara, mungkin ada rencana Tuhan yang indah bagi jemaat di Filipi. Nah, sudah itu udah mengatakan hal seperti ini. Kita yang sudah percaya Kristus, kata dia,
tentu kita sangat gembira. Karena apa? Dan bersukacita karena kita mendengar tentang Kristus. Ya, kita tetap mendengar tentang Kristus. Itu bedanya, uniknya kita bagi orang yang percaya dan yang beriman kepada Tuhan pada hari ini. Nah, yang seterusnya adalah gembira di situasi yang salah. Oke? Gembira di situasi yang salah. Dan kalau kita melihat dalam sejarah atau latar belakang surat ini, berbagai cabaran-cabaran yang Paulus harus lalui masa dia di dalam penjara. Baik dia mendorong umat-umat Tuhan, jemaat pada hari itu. Oke? Hari ini kalau orang mendengar tentang orang gagal dalam hidupnya, baik dia kerja apakah, swasta kah, company kah, dan kerjaan, apatah lagi dia gagal untuk meneruskan kuliah. Nah, uniknya kita dengan dunia, ya, kalau dunia melihat kita gagal, tentu mereka gembira, tentu mereka sukacita. Oh, karena dia sudah gagal, karena dia tidak dapat apa-apa. Dan itu uniknya, oke, tentang dunia. Karena gembira di situasi yang salah, ya, dia tertawa karena melihat hidup orang itu sudah menurun. Oke, apatah lagi pada hari ini, ya, banyak orang yang dibuang kerja, banyak kita sudah tidak dapat melanjutkan kuliah dan sebagainya. Kenapa? Karena ada tantangan atau halangan-halangan. Nah, dunia melihat kita yang seperti itu adalah mereka gembira, oke, sehingga karena melihat kita gagal. Oke, nah itu salah. Oke, pandangan-pandangan hal yang seperti itu. Oke, nah kalau kita sudah percaya Kristus pada hari ini, suatu masalah itu adalah masalah kita bersama. Oke, karena kita saling mendoakan satu sama lain. Nah, kalau kita melihat dalam Filipi ini, dalam ayat 6, Filipi pasal 4 ayat 6 itu mengatakan hal seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di situasi hal yang seperti ini, Paulus merasa walaupun di dalam penjara, walaupun ada masalah di luar, karena dia di dalam penjara, masalah, oke, tetapi ini bagi umat yang percaya, oke, masalah orang lain, kalau kita melihat masalah orang lain seakan-akan kita pun bersama. Nah, itu uniknya kita. Kenapa kita mendoakan mereka, orang-orang yang bermasalah, oke? Dan itu bedanya kita, itu uniknya kita, orang yang percaya kepada Tuhan, oke? Dan bedanya kita, oke, kita harus berbeda daripada dunia. Oke, jangan kita samakan dengan dunia-dunia hari ini. Oke, nah, kita harus mendoakan satu sama lain. Jangan melihat mereka tuh jatuh dan kita gembira, melihat mereka gagal dan kita gembira dan kita bersukacita. Itu salah pandangan. Oke, nah, bagi kita umat yang percaya pada Tuhan, ya, adalah mendoakan. Oke, mungkin kita melihat orang itu masalah, kalau kita berjumpa dengannya, kita mendorong satu sama dan mendoakan satu sama lain. Dan gembira di situasi yang betul, atau gembira di situasi yang benar. Nah, jemaat di Filipi tetap gembira karena Paulus tetap kuat di dalam penjara. Walaupun dia di dalam penjara, tetapi jemaat mendorong dia juga. Kenapa? Karena mereka melihat dia, seorang pemimpin yang tetap kuat iman dia walaupun di dalam penjara pada masa itu. Nah, Rasul Paulus merasa sukacita karena dia mendengar kabar jemaat tentang tetap kuat, tetap kuat teguh di dalam iman mereka. Dan dia di dalam penjara, dia pun merasa sukacita, dia merasa bersyukur. Karena apa? Dia mendengar jemaat yang dia sudah layani, ya, tetap kuat, teguh, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam pasal 2, pasal 2 ayat
12 mengatakan hal seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu sentiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini ungkapan Paulus dalam suratnya. Dia kirim kepada jemaat di Filipi. Karena apa? Karena dalam dalam pasal 2 ini mengatakan dalam ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu sentiasa taat. Dan ini yang dia dengar. Ini yang dia dengar walaupun di dalam penjara. Dia mendengar mereka itu taat dan teguh kuat di dalam iman mereka, walaupun dia tidak hadir. Yang dalam ayat ini, ujung dalam ayat ini, ya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, kata dia, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini jemaat-jemaat, dia mendengar kabar atau berita yang menggembirakan. Jemaat yang dia sudah layani, dia mendengar. Dan mereka itu ya tetap kuat dan taat kepada Tuhan walaupun dia tidak hadir. Mungkin sebelum ini dia beribadah, mungkin di gereja, mungkin di kelompok, mungkin di rumah, sebelum dia dipenjarakan. Dan dia pergi pelayanan dan sebagainya. Nah, dalam ayat ini mengatakan, aku sudah mendengar, kata dia, ketaatan kita. Nah, sekarang dia di dalam penjara. Karena dia mengatakan di sini, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, bukti yang percaya di dalam Filipi ini ayat mereka tetap taat, teguh. Ya, iman mereka tidak pernah berubah. Mereka mengambil masa untuk berdoa, mereka mengambil masa untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Nah, dia Rasul Paulus dan pemimpin mereka ini tidak melihat mereka sendiri. Nah, sepertinya hari ini terjadi. Apakah kita tetap kuat? Apakah kita tetap teguh iman kita? Karena apa? Karena sekarang ini adalah beribadah di gereja pun tidak dapat. Apatah lagi kita berkumpul di rumah-rumah, baik di rumah panjang dan sebagainya, karena kita tidak dapat pada hari ini. Ya, mungkin sebelum ini kita berkumpul di gereja memuji Tuhan, baik di kelompok-kelompok. Tetapi hari ini ternyata jadinya firman Tuhan ini. Ya, nah, mungkin firman Tuhan ini, harap firman Tuhan ini menjadi impact yang baru untuk kita, menjadi batu loncatan untuk kita. Sepertinya jemaat di Filipi ini, ya, walaupun Paulus tidak hadir, tapi dia mendengar iman mereka tetap kuat, teguh, tidak goyah. Nah, seterusnya, yang kedua adalah beda atau unik, kebaikan hati kita dengan dunia. Kita harus unik atau kita harus bedanya, hati kita dengan dunia. Nah, kebaikan hati dunia hanya mencari kesenangan, kesenangan nafsu, apatah lagi pada hari ini, dan kadang-kadang karena dia terlalu tertekan sehingga dia dia berfoya dan sebagainya, mungkin adalah hal-hal yang menyenangkan secara duniawi dia. Nah, yang penting dia membuat hati orang itu senang dengan kejahatan. Itu bedanya. Nah, kita harus, orang yang percaya dan orang yang beriman adalah harus unik. Hati kita unik daripada dunia. Nah, kebaikan hati orang yang memiliki Kristus mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan berusaha senantiasa yang baik. Dan ini uniknya kita. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Dan ini yang ungkapan di dalam
Tesalonika ini. Dan juga Paulus menekan kepada jemaat, walaupun dia tidak hadir, jangan sekali-kali membalas jahat dengan kejahatan. Oke. Terusnya dalam ayat ini, tetapi kata dia, usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, kita perhatikan dalam ayat ini mengatakan hal seperti ini. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usaha. Nah, saya petikan satu ayat ini yang mengatakan tentang usahakanlah. Kenapa Paulus menekankan di sini mengatakan hal seperti ini? Karena selagi kita dikatakan manusia, kita terbatas. Tidak ada 1% yang suci. Tidak ada 1% yang benar-benar baik. Oke, makanya di dalam ayat ini yang mengatakan usahakanlah. Oke, usahakanlah ya, memberi satu keyakinan bagi kita, oke, umat-umat yang percaya pada pagi ini. Usahakanlah, dan itu satu kata yang memberi kita batu loncatan untuk kita pada pagi ini. Dan sudah itu dia mengatakan senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing, dan terhadap mungkin selama ini kita orang yang percaya. Tetapi ada satu ungkapan dia yang terakhir di sini dan mengatakan dan terhadap semua orang. Oke? Nah, kebaikan hati kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya harus unik daripada dunia. Nah, keunikan kita atau unik kita adalah kita mengasihi, tidak pilih bangsa, tidak pilih agama, tidak pilih derajat. Apapun, mungkin dia miskin, mungkin dia kaya, mungkin dia pandai sekolah, mungkin dia tidak pandai sekolah, sebagainya, baik agama, baik suku kita. Tetapi Paulus tekankan di sini adalah terhadap semua orang. Kata dia, usahakanlah senantiasa yang baik. Dan ini Paulus tekankan kepada jemaat di Filipi supaya mereka berusaha. Oke, walaupun di dalam penjara, mungkin jemaat-jemaat Tuhan atau ada pemimpin-pemimpin yang dialami sebelum ini. Oke, mungkin ada yang memberontak, mungkin ada yang mau mencari jalan yang tidak baik untuk mengeluarkan dia dari penjara. Tetapi bagi dia tidak payah. Oke, tidak usah. Kenapa? Dia mengatakan dalam hari, kenapa? Karena dia takut menjejaskan iman mereka, menjejaskan kerohanian mereka. Makanya dia mengatakan di sini, kita berusaha untuk membuat yang terbaik. Karena yang tidak baik itu kita membuat yang tidak baik, dan kita berusaha untuk membuat yang terbaik, makanya akan selesai. Nah, selagi kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka perkara itu tidak dapat diselesaikan. Nah, makanya dalam ayat ini Paulus tekankan kepada mereka supaya membuat yang terbaik, oke, untuk sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, memiliki Kristus membuat hati Tuhan senang dan gembira. Bagaimana kita membuat hati Tuhan senang? Tiap hari berdoa dan membaca kitab dan takut akan Tuhan. Nah, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 18, kalau kita melihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Nah, dalam perjanjian baru, ayat ini sangat pendek dan sangat tepat dan berkualiti. Kira macam itulah, ya. Nah, kenapa? Dalam perjanjian lama, setahu saya ini saja ayat yang paling pendek. Oke, senang kita hafal di mana tempat kita berada. Oke. Kalau kita tidak membaca dalam Alkitab pun, ya, kita senang ingat. Oke, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 17 ini. Nah, dalam ayat 16 mengatakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa. Oke, ini boleh jadi ayat hafalan bagi kita. Oke, nah ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa, sangat pendek. Oke, tetaplah berdoa. Itu uniknya kita. Oke, selama kita dikurung ini,
selama kita di rumah ya tetap berdoa. Ini yang masa itu walaupun dia di dalam penjara, tetapi dia mengatakan tetaplah berdoa. Oke, ayat 16 tadi adalah tetaplah bersukacita sentiasa. Oke, ayat 17 tetaplah berdoa. Nah, kalau kita mulai dalam ayat 18e, mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan ini yang Paulus ungkapkan kepada jemaat-jemaat pada masa itu. Oke, tunjukkan kita ini adalah unik. Oke, tunjukkan kita pribadi kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan unik dalam kita mempunyai bermasalah. Apatah lagi negara kita pada hari ini. Oke, jangan kita yang menimbulkan masalah, jangan kita yang menimbulkan kekacauan. Tetapi kita ini adalah unik daripada dunia ini. Oke, adalah kita kiranya ada masalah dan kita adalah penyelesaian. Seperti kita ini adalah lilin, di satu tempat yang gelap. Nah, dan yang ketiga, bedanya atau uniknya kekhawatiran orang percaya dengan orang yang belum percaya. Nah, kita melihat di sini uniknya Paulus ini katanya di dalam penjara dia mengatakan hal seperti ini, dia menulis. Uniknya Paulus ini katanya malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Nah, unik kan? Sedangkan mungkin ada berapa orang di dalam penjara kita tidak tahu, tetapi dia unik daripada yang orang di dalam penjara itu. Nah, malahan segala sesuatu ku anggap rugi, kata dia, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau kita melihat dalam pasal 3, Filipi pasal 3 ayat 8. Nah, ini ungkapan dia di dalam dia menulis surat kepada jemaat pada masa itu. Nah, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Dan inilah kehidupan dia yang sebenarnya di dalam penjara pada masa itu. Nah, sebelum dia menjadi percaya Tuhan, dan dia ini adalah seorang yang terkenal memberontak. Kalau kita melihat latar belakang dia adalah seorang penjahat. Tetapi apabila Tuhan sudah menangkap dia, Tuhan sudah membawa dia, dan perubahan-perubahan luar biasa dalam hidupnya, sehingga dia di dalam penjara pun dia tidak merasa khawatir. Malah dia merasa bersukacita, malah dia ada peluang untuk menyatakan Injil di dalam penjara pada masa itu. Nah, yang seterusnya adalah kalau dunia khawatir, kalau dunia khawatir, baik yang belum percaya Tuhan pada hari ini, kalau dia khawatir, kemana dia pergi? Apa yang dia buat? Nah, tentu dia mencari hela-hela yang tidak baik, cara-cara yang tidak baik untuk menyenangkan pikiran, baik hati dia, baik secara manusia dia. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman, kita harus unik. Jangan khawatir itu menguasai kita, baik pada hari ini. Jangan khawatir tentang keuangan dan sebagainya. Memang itu lumrah hidup manusia, memang khawatir. Tetapi bukan itu akhir penyelesaian masalah. Nah, khawatir bagi kita sebagai umat yang percaya, nah, Tuhan memberi kita selalu jalan keluar untuk kita mengatasi kekhawatiran ini. Karena apa? Karena di dalam Matius juga menekankan tentang kekhawatiran. Pasal 6 ayat 3 itu juga menekankan tentang kekhawatiran. Nah, kalau kita melihat dalam ayat 25 sampai habisnya 24, itu juga tentang kekhawatiran. Nah, kalau dari 25 ada beberapa ayat-ayat yang menyatakan atau mengatakan tentang dunia atau orang yang belum percaya Tuhan, sehingga mereka terlalu khawatir dan tertekan, dan mereka coba berusaha untuk menyenangkan secara manusia mereka. Tetapi bagi kita umat yang percaya pada hari ini, jangan dunia yang bermasalah pada hari ini kita tertekan, tidak.
Kita harus tunjukkan kita ini unik daripada dunia. Itulah yang saya katakan yang limpas tadi. Kalau ada masalah bukan kita yang membuat masalah. Kalau ada masalah kita adalah penyelesaiannya, baru dia akan terjadi. Dan kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak ada penyelesaian. Dan tetapi masalah apabila kita balas dengan kebaikan, maka masalah itu akan tidak ada dan kembali kepada baik. Begitu juga kita pada dunia pada hari ini. Jemaat-jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan masalah itu menekankan sehingganya kita tidak ada masa untuk dengan Tuhan, sehingganya kita tidak ada masa untuk bergumul dengan Tuhan. Sehingganya kita sedikit tak payah berdoa karena saya stres, karena saya khawatir apa saya mau makan esok, apa yang saya mau buat esok, apakah ada aisina dan sebagainya yang hari ini. Karena ada kerjaan-kerjaan memberi peruntukan untuk kita menolong. Dan itu satu cara untuk penyelesaian pada dunia pada hari ini. Nah, kalau kita melihat dalam Matius pasal 6 itu ayat 33 bagi kita yang sangat-sangat jelas dalam ayat ini. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, baik yang belum percaya, ingat dalam ayat ini. Nah, Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Buat apa kita mau khawatir? Buat apa kita mau terlalu tertekan? Sehingganya kita tidak ada masa untuk Tuhan. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai kita tertekan, jangan sampai kita ada masalah sehingga hari ini karena kita tidak mempunyai apa-apa. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, jangan memikirkan yang tidak baik. Nah, umat-umat Tuhan dan orang yang percaya, kita yang unik ini adalah berusaha untuk memikirkan bagaimana Tuhan pikirkan. Kalau secara manusia, kalau kita terus berpikir yang tidak baik, dan makin hari makin kita akan menurun. Tetapi kalau kita memikirkan cara Allah, karena dunia hari ini, kita memikirkan cara Tuhan, memang ada tujuannya tersendiri. Nah, sampai di sini saja firman Tuhan yang saya fungsikan untuk kita pada pagi ini. Bila kita unik di mana Tuhan tempatkan kita. Bila kita unik di mana Tuhan menempatkan kita pada hari ini, baik kita kerja, baik kita sekolah, baik di mana tempat kita berada. Mari kita berdoa sekali lagi. Saya bawa kita di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dan Tuhan pada pagi ini Tuhan kami sudah melihat dari firman Tuhan yang kami melihat pribadi seorang yang tokoh di dalam perjanjian baru, dan yang terkenal adalah Paulus sendiri. Dan walaupun dia di dalam penjara, tetapi dia tetap kuat teguh dalam iman walaupun dia dalam tekanan apapun. Dan Tuhan, kami percaya itu adalah iman, itulah adalah kematangan dia di dalam Tuhan. Dan Tuhan, makanya kami berdoa pada hari ini, bila kami mengambil firman Tuhan ini menjadi batu lunyatan untuk kuat secara rohani kami. Dan Tuhan, mungkin ada yang tertekan pada hari ini, Tuhan hamba berdoa, Tuhan beri jalan keluar kepada mereka, supaya mereka tidak terlalu berpikir yang tidak baik, dan supaya mereka memikirkan bagaimana cara Allah berpikir. Dan karena apa? Karena ada tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kami yang kami tidak dapat lihat. Dan Tuhan, kami berdoa, tidak lupa kami berdoa negara kami agar Tuhan memberi keamanan untuk kami Bapa. Bersatu kami memutuskan, kami putus hubungan penyakit yang hari ini Bapa menular di mana-mana tempat berada. Dan Tuhan, kami berdoa pemimpin kami agar Tuhan memberi mereka pelindungan,
jauh daripada penyakit, jauh daripada masalah, jauh daripada tekanan, cabaran-cabaran yang coba mengganggu mereka. Dan Tuhan, kami berdoa seluruh umat Tuhan pada hari ini Bapa, di mana tempat mereka berada, di mana tempat kami diam, di mana tempat kami duduk. Dan Tuhan, Engkau bersama kami, Engkau melindungi kami. Roh-roh dunia ini Tuhan, roh-roh yang coba mengganggu, mencoba melemahkan iman kami, kami lumpuh di dalam nama Yesus. Di mana tempat anak-anak Tuhan pada hari ini bekerja, yang 24 menjaga negara kami, juga kami berdoa Tuhan, Engkau melindungi mereka, Engkau menyertai mereka, baik anak mereka, baik istri mereka, baik keluarga mereka, Tuhan, agar Tuhan tetap menjaga, memelihara. Oh Tuhan, terima kasih Bapak, baik kami di khususnya adalah di Kapin ini Tuhan, kami berdoa agar Tuhan melindungi kami, umat-umat Tuhan yang percaya. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, sampai di sini saja, Tuhan memberkati.